Oke, salam merdeka literasi semuanya. Kali ini juga masih dengan materi yang pada modul 1 tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di kesempatan ini akan dipresentasikan oleh Naftalia Wongkar. Disilakan, Sayang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi pada modul 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa Indonesia lahir pada tahun 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang kedua, bahasa daerah. Dan ketiga, bahasa asing. Kita masuk pada bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, bahasa daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat berhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di beberapa daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa asing. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Yang terakhir, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Beberapa ciri bahasa Indonesia baku, yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Dengan keunggulan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Kedua, kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif tetap dan tidak berubah setiap saat. Ketiga, cendekia yang artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Salam merdeka literasi, Naftalia. Terima kasih sekali lagi ya.